Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 796 Makam Orang Bijak Agung. Master Jiangsan Yipin Lou tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia tersenyum lembut. Seolah-olah ketika berbicara tentang bisnis, dia bukan lagi seorang ahli yang tinggi dan berkuasa. Sangat mahal untuk meminta bantuanku. Bahkan tuanmu mungkin tidak mampu membelinya. Berapa harga yang siap Anda bayar? Kang Lin menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior mengerti. Tapi, Junior telah membawa kecerdasan yang menakjubkan kali ini. Kami juga datang untuk ini. Master Jiangsan Yipin Lou tersenyum dan berkata, katakan padaku dulu. Jika itu mencapai harga di hatiku, aku akan membunuh anak ini untukmu. Mendengar ini, hati Jiang Fan menjadi tegang. Dia adalah pebisnis sejati. Tidak ada ruang untuk perasaan pribadi. Bahkan jika suasana denganmu tadi harmonis, dan dia bahkan menunjukkan sedikit rasa terima kasih padamu. Namun dalam sekejap, asalkan harganya cukup, dia masih bisa membunuhmu tanpa ragu. Memikirkan hal ini, Jiang Fan merenungkan apakah dia juga harus mengeluarkan beberapa barang berharga dan membuat kesepakatan dengan Master Jiangsan Yipin. Kang Lin dengan dingin melirik Jiang Fan dan dua orang lainnya. Dia siap untuk langsung mengungkapkan kisah sebenarnya dari dalam. Dia tidak peduli apakah mereka akan mendengarnya juga. Karena dia yakin bahwa Master Jiangsan Yipin Lou tidak akan menolak transaksi ini. Dan begitu transaksi dilakukan, Jiang Fan dan dua orang lainnya niscaya akan mati. Apa pentingnya apakah mereka mendengarnya sekarang atau tidak? Guru, pernahkah Anda mendengar bahwa roh sejati pernah ada di benua ini sejak 1000 tahun yang lalu? Mata Master Jiangsan Yipin Lou menyipit. Apakah kau mengacu pada Phoenix bumi legendaris yang menjaga tanah ini? Itu hanya legenda. Ada atau tidaknya hal itu tidak dapat diverifikasi. Kang Lin tersenyum kecil, kami menemukannya. Apa? Murid Master Jiangsan Yipin Lou mengerut tajam, ada sedikit kengerian di matanya. Apa kamu yakin? Menurut rumor, itu adalah roh sejati. Untuk disebut roh sejati, kau harus paham seperti apa keberadaannya, kan? Kang Lin berkata, tentu saja aku mengerti. Alam Sage Agung, puncak semua makhluk hidup. 3 generasi sekte gerakan ilahi kami telah meneliti teks-teks kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negara bagian Taichang. Kami menyelidikinya selama 100 tahun penuh dan akhirnya menentukan tempat peristirahatannya. Ekspresi wajah Master Jiangsan Yipin Lou menjadi serius. Tidak heran sekte gerakan ilahi Anda telah menggali makam-makam besar selama 100 tahun, menyinggung banyak kekuatan dalam prosesnya. Dunia selalu menganggap sekte gerakan ilahi Anda sangat rakus, bahkan tidak menyisakan benda-benda pemakaman. Ternyata ambisimu sangat besar, dan kau benar-benar menemukan petunjuk. Guru ini agak terkesan dengan Anda. Dia tergoda. Tak seorang pun yang acuh tak acuh terhadap makam seorang bijak agung. Bahkan satu benda yang dikeluarkan dari dalam bisa menjadi artefak suci yang mampu mengubah takdir. Namun dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, matanya yang tajam berkedip saat dia berkata, jika masalah ini bocor, apakah kamu tahu akibatnya? Terlepas dari apakah keturunan Bloodline dari Sage Agung ini di dunia akan menimbulkan masalah bagimu. Hanya sekte-sekte terkenal dan agama-agama besar di negara besar Taichang yang akan datang untuk merebutnya. Pada saat itu, sungai darah akan menjadi masalah kecil. Jika seseorang menyulut api, sangat mungkin sekte gerakan ilahi akan musnah. Kang Lin dengan yakin berkata, oleh karena itu, kami selalu tidak aktif. Bahkan 10 tahun yang lalu, ketika makam Phoenix Bumi dikonfirmasi, kami tidak berani bertindak gegabah karena takut beritanya bocor. Sampai hari ini, ketika binatang neraka yang sunyi kembali ke dunia. Baru pada saat itulah kami memiliki kesempatan, memanfaatkan kekacauan di benua ini, untuk mencuri dari makam Phoenix Bumi dengan menyamar sebagai binatang buas neraka. Pada saat itu, bahkan jika seseorang menemukan makam Phoenix Bumi telah digali, mereka hanya akan mencurigai binatang buas neraka. Binatang neraka yang sunyi telah ditindas selama 100 tahun dan sangat lemah. Melahap sisa-sisa sang bijak agung untuk memulihkan tubuhnya adalah hal yang sangat masuk akal.
Selain itu, kami telah membantu binatang neraka yang sunyi melakukan banyak kekejaman di sepanjang jalan. Bahkan jika binatang neraka yang sunyi itu bisa berbicara bahasa manusia, 100 mulut tidak akan cukup untuk menjelaskannya. Mendengar ini, mata Master Jiangsan Yipin Lou menyipit. 100 tahun perencanaan, 1 hari untuk berhasil. Tindakan Sekte Gerakan Ilahi Anda benar-benar sempurna. Namun, dalam ribuan perhitunganmu, kau salah menghitung murid Paviliun Tianji di depanmu, bukan? Master Jiangsan Yipin Lou menatap Jiang Fan dan 2 orang lainnya dengan heran. Jika bukan karena mereka bertiga yang ikut campur, rencana Sekte Gerakan Ilahi selama seabad pastilah sempurna. Tentu saja, sekarang belum terlambat. Membunuh Jiang Fan dan 2 orang lainnya, menghancurkan semua tubuh anggota Sekte Gerakan Ilahi dan jejak yang tertinggal. Mereka masih bisa terus bertindak diam-diam. Kang Lin juga memelototi Jiang Fan dan 2 orang lainnya dengan penuh kebencian, sambil berkata, aku tidak tahu dari mana asal masalah ini. Semuanya jelas mulus dan tanpa cacat. Namun ketiganya tampaknya melihat jejak binatang buas neraka yang kami palsukan, dan memburu kami dengan segala cara. Master Jiangsan Yipin Lou memandang ketiga orang itu dengan penuh minat. Master ini juga sangat ingin tahu. Siapakah yang begitu hebat hingga mampu melihat rencana besar Sekte Gerakan Ilahi? Bahkan saya tidak melihat masalahnya. Dia juga pernah ke lokasi kekejaman itu. Namun dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan juga mengira itu adalah perbuatan binatang buas neraka. Tentu saja, aku cerdas dan cantik. Wu Manyu mengangkat dagunya, benar-benar mengambil tanggung jawab sendiri. Master Jiangsan Yipin Lou ini jelas tergoda oleh transaksi tersebut. Jika dia memutuskan untuk membunuh nanti, dia pasti akan menargetkan orang yang mengacaukan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan masalah di masa mendatang. Lalu yang lainnya, dia akan menanggung kesalahannya, memberi Ren Guhong dan Jiang Fan sedikit harapan untuk melarikan diri. Itu adalah cara untuk membalas budi Jiang Fan karena telah menyelamatkannya terakhir kali. Pada saat ini, bahunya sedikit merosot. Tangan kuat Jiang Fan bertumpu di bahunya, tidak perlu menanggung kesalahanku. Jika Tuan Jiangsan Yipin Lou bergerak, tak satu pun dari kita bertiga akan lolos. Master Jiangsan Yipin Lou terkekeh, itu kamu. Bagaimana Anda menemukannya? Kang Lin juga menatap tajam ke arah Jiang Fan. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat memahami mengapa rencana Sekte Gerakan Ilahi yang disusun dengan cermat itu begitu mudah dipatahkan. Jiang Fan mengulurkan 5 jari. Dia menekan ibu jarinya dan berkata ringan, karena binatang neraka yang sunyi itu telah terpotong 1 jarinya olehku. Ia memiliki 4 jari. Sedangkan bekas cakaran yang ditinggalkan binatang buasmu di tubuh semuanya memiliki 5 goresan. Astaga, Kang Lin hanya merasakan guntur bergemuruh. Alasan mereka terekspos sebenarnya adalah detail yang tidak penting. Tidak. Siapakah yang mengira binatang neraka yang sunyi itu kehilangan 1 jari? Ini, para leluhur Sekte Gerakan Ilahi, tidak akan memikirkan hal ini bahkan jika mereka mematahkan kepala mereka, bukan? Master Jiangsan Yipin Lou tertegun cukup lama sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah. Sekte Gerakan Ilahi tidak pernah menyangka ada yang melihat binatang buas neraka dan menandainya. Hahaha, wajah Kang Lin sangat muram. Dia berkata dengan suara yang dalam, Guru, belum terlambat untuk menyelamatkan rencana ini sekarang. Selama kita membunuh mereka semua, kita masih bisa mengosongkan makam Sang Bijak Agung tanpa diketahui siapapun. Saya dapat mewakili guru saya dan mengundang guru untuk mengembangkannya bersama. Bolehkah saya bertanya, Guru, apakah transaksi ini disetujui? Bab 797 melakukan segalanya. Tidak seorang pun percaya bahwa Master Jiangsan Yipin Lou akan menolak. Itu terlalu menggoda. Makam seorang Sage Agung, bahkan jika Jiangsan Yipin Lou dan Sekte Gerakan Ilahi membaginya secara merata, akan cukup untuk mengubah nasib kedua kekuatan. Mungkin segera mereka berdua akan melahirkan seorang kultivator transformasi jiwa. Sebagai seorang pengusaha, Master Jiangsan Yipin Lou tidak punya alasan untuk menolak. Saya menolak. Hal ini membuat ekspresi Kang Lin menegang. Dan yang membuat Jiang Fan tidak percaya adalah Tuan Jiangsan Yipin Lou menolak dengan tenang. Kang Lin berkata dengan nada mendesak, Guru, apakah Anda pikir saya hanya seorang murid dan janji saya tidak sah?
Kalau begitu, silakan biarkan guruku datang dan berbicara kepadamu, bagaimana? Tatapan Master Jiangsan Yipin Lou acuh tak acuh, sama saja jika mastermu datang untuk berbicara. Saya menolak. Baiklah, transaksi belum selesai. Kalian semua dapat melanjutkan. Dia melangkah ke alam void, dengan tangan di belakang punggungnya, dan pergi dengan anggun. Hati Kang Lin jatuh dari surga ke neraka, dan dia dengan cemas berkata, "Mengapa, Guru? Apakah ada yang salah dengan transaksi ini?" Master Jiangsan Yipin Lou berhenti. Dia menatapnya dengan samar dan berkata, "Jika aku seorang pedagang kecil tanpa apapun, tentu saja saya akan mengambil risiko, mencari peluang untuk menjadi kaya dalam semalam dengan biaya sekecil mungkin. Tapi sekarang aku terbebani dengan Jiangsan Yipin Lou. Mempertaruhkan Jiangsan Yipin Lou pada risiko besar peluang yang Anda bicarakan tidaklah sepadan. Kami para pedagang tidak mau mengalami kerugian dalam bisnis." Kang Lin berkata dengan cemas, "Tapi tidak ada risiko lagi. Selama kita membunuh semua orang yang ada di depan kita, semuanya akan berjalan lancar." Master Jiangsan Yipin Lou berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Makam bumi Phoenix itu juga berisiko. Kurasa makam seorang bijak agung tidak semudah itu untuk dibobol. Saya juga menyarankan Anda untuk mengurangi kerugian Anda tepat waktu. Tentu saja, kalian bertiga mungkin tidak akan punya kesempatan untuk mengurangi kerugian kalian." Setelah berbicara, dia menghilang ke dunia melawan angin dan salju. "Tuan!" Kang Lin menjerit putus asa. "Ah!" Tiba-tiba, terdengar teriakan, tepat saat Master Jiangsan Yipin Lou pergi. Jiang Fan, Ren Guhong, dan Wu Manyu tampaknya menyetujuinya. Mereka secara bersamaan menyerang lapisan ke-9 formasi inti murid. Jiang Fan sendiri dapat dengan mudah membunuhnya. Apalagi dengan 3 orang yang bekerja sama untuk serangan mendadak. Orang itu meninggal di tempat tanpa reaksi yang layak. "Yang ini milikku." Wu Manyu memenggal kepalanya dan menjadi orang pertama yang memasukkannya ke dalam artefak penyimpanan spasialnya. "Kau!" Ren Guhong kehilangan inisiatif, jadi dia dengan tegas membunuh seorang kultivator formasi inti lapisan ke-9 lainnya. Jiang Fan berkedip. Dia sebenarnya tidak memenangkan Snatch. "Kakak senior Wu, sudah berapa tahun kamu melajang? Kecepatan tanganmu secepat itu." Tak berdaya, dia hanya bisa menargetkan orang terakhir, Kang Lin. Namun dengan sekilas pandang, orang ini telah menggunakan beberapa metode rahasia dan langsung muncul di cakrawala. Dan dia masih bergerak cepat maju dengan teknik gerakan melompat yang aneh ini. Mata Jiang Fan menyipit, dibandingkan dengan Zhang Yundian, kamu jauh lebih cepat. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir, mungkin bukan karena Zhang Yundian lambat. Akan tetapi, dia terluka parah akibat terjatuh, dan mampu berlari saja sudah cukup baik, bagaimana dia bisa berlari cepat? Sayangnya, kamu bertemu denganku. 6 divisi guntur surgawi, bayangan awan. Cila, dia memanggil naga guntur 9 langit dan menungganginya. Saat berikutnya, Kang Lin yang sudah tak terlihat lagi memasang ekspresi muram. Aku ingin pergi, apa kau masih bisa menahanku? Tidak mungkin lagi mencuri benda-benda pemakaman Earth Phoenix Mausoleum secara diam-diam. Begitu masalah ini terbongkar, Sekte Gerakan Ilahi pasti akan menghadapi masalah yang tak berkesudahan. Orang-orang terkutuk ini, jika Sekte Gerakan Ilahiku mengalami kemalangan, aku akan membuat Paviliun Tianji membayarnya. Begitu suaranya jatuh, guntur bergemuruh di atas kepala. Seekor naga petir meraung dan tiba. Kang Lin melihatnya sekilas dan merasa ngeri. 6 divisi guntur surgawi, bayangan awan. Apakah kamu dari Balai Suci Segudang Kesengsaraan? Ketika dia dengan jelas melihat sosok ramping berjubah hitam berkibar di naga guntur. Dia berseru kaget, "Itu kamu. Bukankah kamu seorang murid Paviliun Tianji? Tapi bagaimana bisa kau?" Aku mengerti. Kau diam-diam mempelajari jurus unik Aula Suci Kesengsaraan Segudang. Dan Anda telah mengolahnya hingga lapisan ketiga. Kau sudah tamat. Tunggu saja Aula Suci Kesengsaraan ribuan datang mencari masalah denganmu. Kang Lin tampaknya telah menemukan pegangan Jiang Fan. Dia tertawa sinis. Jiang Fan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk mengeluh?" 6 divisi guntur surgawi, pedang abadi. Cila. Pedang guntur setinggi 200 zang menembus langit dan menebas lurus ke bawah. Kelopak mata Kang Lin berkedut hebat.
Kau juga punya pedang yang tidak bisa dihancurkan. Untungnya, itu hanya lapisan pertama. Luo Agung tanpa bayangan. Dia berbalik dan melayangkan dua pukulan ke arah langit. Dua angin tinju yang memancarkan cahaya kuning cemerlang naik menuju kehampaan, berbenturan dengan pedang guntur setinggi 200 zang. Pedang petir berguncang hebat, dan busur-busur besar kekuatan petir pun berhamburan. Pedang petir yang tersisa menembus tubuh Kang Lin. Itu hanya membuatnya mati rasa di seluruh tubuhnya dan tubuhnya gemetar hebat. Dia menunjukkan ekspresi sinis, sudah kubilang, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Jiang Fan, bagaimanapun, tidak tergesa-gesa, melihat sekeliling dan berkata, akhirnya, aku bisa melepaskan jurusku dengan bebas. Ekspresi Kang Lin berubah sedikit. Apa maksudnya? Mungkinkah dia mempunyai beberapa jurus yang tidak pantas untuk diperlihatkan di hadapan Master Jiangsan Yipin Lou, dan dia menahannya? Penghitungan sumsum yin harimau. Telapak tangan Jiang Fan berkelebat. Sebuah patung harimau berukir batu giok hitam muncul di telapak tangannya. Lalu dia menamparnya dengan keras. Masa yin qi yang besar dan sangat tebal membentuk cakar raksasa dan menghantam tubuh Kang Lin. Yin qi yang menyebar segera mengalir ke dalam tubuhnya, mengalir ke inti emasnya. Tiba-tiba, Kang Lin menemukan dengan ngeri bahwa inti emasnya sulit dioperasikan. Ini berarti seluruh kekuatan spiritualnya terbatas. Cahaya ilahi 5 magnet, desir, tanpa memberinya kesempatan untuk berjuang. Gunung asal magnet kelima tiba-tiba menekan dan membantingnya ke tanah. Cahaya ilahi yang kuat segera menyelimutinya. Namun Kang Lin bukanlah orang biasa. Saat dia jatuh, dia dengan tegas menggunakan kekuatan spiritual yang tersisa di meridiannya untuk mengaktifkan jimat luar angkasa. Cila, sebelum cahaya suci bisa menyelimuti dirinya sepenuhnya, dia langsung berteleportasi. Ekspresi wajah Jiang Fan menjadi gelap. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya tersegel, dia masih bisa melarikan diri. Namun dia tidak bisa lolos. Pandangannya beralih ke arah di mana kekuatan spasial menghilang. Dia memanggil naga guntur dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Setiap teleportasi menempuh jarak puluhan mil. Setelah menyerap kekuatan petir dari kolam guntur, jumlah Cloud Shadow yang dapat dipertahankan meningkat dari 5 menjadi 8 kali. Sekarang ia dapat menempuh jarak 2 hingga 300 mil. Dan jimat luar angkasa hanya menempuh jarak sedikit di atas 100 mil. Cila, setelah beberapa kali gemuruh yang menggelegar, Jiang Fan memang berhasil menyusul Kang Lin. Pada saat ini, dia terjerat dengan Yin Qi dan mencoba mengeluarkan Yin Qi dari tubuhnya dengan menelan pil roh untuk memulihkan operasi pil rohnya. Namun, Jiang Fan berhasil menyusulnya dengan cepat. Rasa putus asa muncul di hati Kang Lin. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya ilahi 5 magnet. Teriakan pelan. Gunung asal magnet 5 sekali lagi menyelimuti dirinya, dan cahaya suci yang tersebar langsung menutupi Kang Lin. Hal ini membuatnya tidak hanya kehilangan kekuatan spiritualnya tetapi juga kekuatan fisiknya. Tubuhnya lemas dan dia tidak bisa bergerak. Apa ini lagi? Jiang Fan terbang turun. Tanpa kata-kata yang berlebihan, dia mengeluarkan ki aneh yang mengandung petir dari telapak tangannya, dan mengarahkannya ke dadanya. Ekspresi Kang Lin berubah drastis, kekuatan guntur aliran void. Kamu, ledakan. Dengan suara dentuman yang teredam, sisi kiri dada Kang Lin hancur. Sambil berteriak, tubuhnya menegang dan dia berhenti bergerak. Mata Jiang Fan menyipit. Dia mencabut pedang ungunya dan menebas kepalanya. Dia harus sangat waspada terhadap orang-orang dari sekte ilahi domain luar. Sebelum kepala mereka dipenggal, mereka tidak dapat dianggap mati. Namun pada saat ini, beberapa binatang roh berlari kencang melewati salju putih tebal. Bagian belakang binatang roh itu dipenuhi oleh sosok-sosok. Mereka tampaknya adalah kultivator kuat dari sekte tertentu. Kang Lin, yang sudah meninggal, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak kepada mereka dengan mendesak, senior dari 9 sekte. Saya adalah murid sekte gerakan ilahi. Ada seorang murid di sini yang ingin membunuhku. Tolong hentikan dia, jangan sampai kau membawa masalah besar ke tempatmu yang terhormat. Bab 798 Phoenix Bumi yang Akrab. Jiang Fan mengerutkan kening. Orang ini pura-pura mati. Melihat para senior dari 9 sekte datang, dia segera mengungkapkan identitasnya untuk mengancam mereka. Inilah yang dikhawatirkan Jiang Fan sebelumnya.
Karena menduduki jabatan tinggi, para tetua 9 sekte itu memiliki terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mereka tidak akan membiarkan seorang murid sekte ilahi domain luar mati di hadapan mereka. Namun, ketika dia melihat pakaian orang-orang yang mendekat, keningnya yang berkerut kencang mengendur. Dia membiarkan mereka berlari mendekatinya. Jiang Fan, orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Qin Wangchuan. Auranya kuat, jelas telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Tampaknya, mendapat manfaat dari daging roh 1000 tahun Jiang Fan. Dialah orang pertama yang berhasil menembus belenggu dan melangkah ke dalam jajaran kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Seperti Si Keitian dan Huang Zantian, aura mereka juga secara halus mendekati kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Jiang Fan tersenyum dan berkata, "Para tetua agung, master sekte, master, dan semua tetua, mengapa kalian datang?" Liu Wenchen melompat turun dengan gembira dan berkata, "Tentu saja, kami datang untuk membantu Anda. Saya mendengar bahwa Paviliun Tianji mengeluarkan misi yang sangat penting, dan Anda juga berpartisipasi. Setelah berdiskusi dengan para tetua agung, aku segera bergegas. Kami berharap dapat membantu Anda menemukan jejak Hell Desolate Beast dan membantu Anda menyelesaikan misi." Hati Jiang Fan menghangat. Dia tidak lagi berada di Sekte Qingyun, namun Sekte Qingyun masih memikirkannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih atas perhatian kalian semua. Murid ini sangat berterima kasih." Qin Wangchuan melompat turun dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Nak, kita, memem." Saljunya terlalu tebal. Perawakannya yang kecil langsung ditelan oleh bayangan itu. Jiang Fan menahan tawa, lalu cepat menariknya keluar dari salju, dan menepuk-nepuk salju yang menempel padanya, seraya berkata, "Penatua tertinggi Qin, kamu bisa berdiri di punggung binatang roh dan berbicara. Murid ini bisa mendengarmu." Wajah Qin Wangchuan memerah, dan dia berkata dengan marah, "Bahkan salju pun menindasku. Brengsek. Nak, kenapa kau tidak melacak binatang neraka yang terkutuk? Kenapa kau malah berkelahi dengan seseorang di sini?" Ekspresi Jiang Fan berubah dingin. Lalu dia mengungkapkan semuanya. Jantung Kang Lin berdebar kencang, dan dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, Jiang Fan adalah seorang murid yang tidak memahami gambaran yang lebih besar, tetapi kalian adalah orang-orang yang berakal sehat. Tolong, jangan sebodoh dia dan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Jika kau memprovokasi murka sekte gerakan ilahi, itu akan merugikan sekte dan benuamu." Beberapa tetua agung mengerutkan kening. Qin Wangchuan, bagaimanapun, melihat ke kejauhan dan berkata, "Semuanya, bukankah kita mencari binatang buas neraka? Mengapa kita semua tetap di sini dan tidak pindah?" Semua orang mengerti. Liu Wenchen tiba-tiba menyadari dan berkata, "Semuanya, apakah kalian istirahat dengan baik? Mari kita lanjutkan perjalanan kita." Si Keitian berkata, "Ya, di sini hamparan putih yang luas. Kita bahkan tidak dapat menemukan hantu. Ayo pergi, ayo pergi." Orang-orang Sekte Qingyun hanya berpura-pura mereka tidak pernah ada di sana. Dan semuanya pergi. Meninggalkan teriakan putus asa Kang Lin, "Jangan pergi. Jangan pergi." Bagaimana Kang Lin bisa tahu apa arti Jiang Fan bagi Sekte Qingyun? Bagaimana mereka bisa menekan Jiang Fan demi dirinya? Puff! Pedang ungu langsung menembus dada kanannya. Jiang Fan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, langsung mengambil nyawanya. Mata Kang Lin melebar, dan darah menyembur dari mulutnya. Dia mengulurkan tangannya dengan susah payah, mencoba meraih lengan baju Jiang Fan, wajahnya berubah. "Kamu dan mereka tidak akan mendapatkan kematian yang baik." Dengan tendangan kakinya, napasnya terhenti total. Jiang Fan tanpa ragu memenggal kepalanya. Baru saat itulah dia memastikan bahwa dia benar-benar telah meninggal. Dia dengan hati-hati memeriksa dada kiri dan kanannya, lalu mengerti mengapa dia bisa memalsukan kematiannya sebelumnya. Ternyata jantungnya tidak biasa, terletak di sisi kanan dadanya. Hampir saja aku tertipu. Untungnya, kami bertemu orang-orang dari Sekte Qingyun kami. Akan sulit untuk mengatakannya jika kami bertemu orang-orang dari sekte lain. Di masa depan, jika kita bertemu orang dari luar wilayah kekuasaan, penggallah kepalanya atau jangan sisakan tulangnya, karena kalau tidak, mereka tidak bisa dianggap mati.
Jiang Fan mendefinisikan ulang kematian. Dia memeriksa tubuhnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Jadi dia menyimpan barang-barangnya. Dia hendak pergi dan bertemu dengan Ren Guhong dan Wu Manyu. Namun mereka sudah tiba. Ren Guhong masih membawa beberapa kepala di tangannya saat dia datang ke hadapan Jiang Fan. Dia memandang mayat tanpa kepala di kaki Jiang Fan dan kepala Kang Lin, yang matanya masih terbuka lebar dalam kematian, di sampingnya. Dia tersentak. Adik muda, kamu membunuhnya. Jiang Fan mengangguk, dia cukup sulit dibunuh. Telapak tangan mungil Wu Manyu terulur ke arah Ren Guhong, berikan padaku. Ren Guhong, dengan wajah gelap, mengeluarkan benih teratai darah jantung naga. Mata Wu Manyu berbinar, dan dia tertawa kecil. Aku bilang saudara muda Jiang bisa membunuh Kang Lin, bukan? Kamu tidak percaya padaku dan bersikeras bertaruh denganku. Pada akhirnya, benih teratai darah hati naga ini tetap milikku. Hahaha, dia tertawa, tubuhnya gemetar. Dadanya juga bergoyang dengan gelombang yang menarik perhatian. Jiang Fan terdiam, menggunakanku sebagai taruhan. Ren Guhong menatap Jiang Fan dalam-dalam dan berkata, aku hanya bisa berkata, saudara muda Jiang benar-benar tak terduga. Wu Manyu kemudian mengungkapkan misteri itu sambil tersenyum. Tahukah kamu bahwa ketika saudara muda Jiang masih di lapisan kedua formasi inti, dia menangkap pendeta ras iblis. Bulan iblis, yang berada di lapisan ke-9 formasi inti. Sekarang dia sudah berada di formasi inti ke-6. Ah, kamu formasi inti lapisan ke-7. Bajingan sialan, kenapa kau berkultivasi begitu cepat? Saat ini, dia sibuk berjuang untuk hidupnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan kultivasi Jiang Fan. Sekarang, merasakan kultivasi inti pembentukan lapisan ke-7 milik Jiang Fan, dia tidak bisa tetap tenang. Ren Guhong juga baru menyadari hal ini sekarang dan berseru kaget. Jika kamu berkultivasi begitu cepat, apakah kamu tidak takut fondasimu tidak stabil? Dengarkan kakak senior, korbankan sedikit kultivasi dan letakkan fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Kecenderungan tidak ingin rekan Anda berhasil bahkan telah mencapai paviliun Tianji. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya. Dia menendang kepala di kakinya dan berkata, sudah waktunya untuk menyelesaikan taruhan. Ren Guhong kembali sadar dan melemparkan ketiga kepala di tangannya. 3 orang yang baru saja kau bunuh, ditambah Kang Lin, menjadi 4. Dan aku juga membunuh 4 orang. Adikku juga membunuh 4 orang. Itu seri. Jiang Fan terkejut. Apakah tim ini juga berjumlah tepat 12 orang? Wu Manyu dengan menyesal menatap pelukan Jiang Fan dan menghela nafas. Baiklah, aku akan membiarkan pil bodimu pergi untuk saat ini. Tapi cepat atau lambat aku akan mendapatkannya. Dia melemparkan pandangan genit pada Jiang Fan. Jiang Fan tidak tergerak dan tersenyum penuh arti, siapa bilang ini seri? Dalam artefak penyimpanan spasialnya, masih ada 12 kepala bundar. Wu Manyu mengangkat alisnya, apa, masih ada binatang buas yang belum dibunuh. Ren Guhong berkata, saudara muda Jiang, mengapa kamu berkata begitu? Mungkinkah Kang Lin mengatakan sesuatu sebelum dia meninggal? Pembicara itu tidak sengaja. Jiang Fan mencerna kata-kata itu dengan saksama, lalu mengerutkan kening sedikit. Dia bilang aku tidak akan mengalami kematian yang baik, sama seperti mereka. Apakah mereka di sini merujuk pada anggota ras Yao yang dibantai? Atau apakah ada korban yang tidak kita ketahui? Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Mungkinkah mereka punya tim ketiga? Wu Manyu menangkupkan kedua tangannya di dada dan merenung, apa sebenarnya Phoenix Bumi yang mereka bicarakan ini? Saya belum pernah mendengar tentang Earth Phoenix di benua kita. Istilah Earth Phoenix adalah sesuatu yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Ren Guhong menggelengkan kepalanya sedikit, aku juga belum pernah mendengar tentang Earth Phoenix. Apakah itu sejenis burung Phoenix? Jiang Fan mengerutkan kening. Dia merenung, Phoenix Bumi. Saya rasa saya pernah mendengar istilah itu di suatu tempat. Bab 799 tebakan terburuk. Keduanya menoleh, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya kesan. Tapi saat ini saya tidak dapat mengingatnya. Harganya tidak terlalu mahal, atau sesuatu yang sangat mengesankan. Setidaknya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka sebut alam bijak agung. Kalau tidak, aku tidak akan melupakannya.
Wu Manyu berkata, kalau begitu jangan dipikirkan. Kita masih harus memikirkan cara melaporkan hal ini kepada atasan. Binatang neraka yang terkutuk itu ternyata adalah konspirasi sekte gerakan ilahi. Dan saat kami bersenang-senang membunuh binatang-binatang itu, bagaimana kami bisa menjelaskannya tanpa bertanggung jawab? Jiang Fan tidak khawatir. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kepala paviliun adalah orang yang bijaksana dan berakal sehat. Kalau saja dia tahu, dia pasti diam-diam memuji kita karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Gerakan Ilahi datang ke Paviliun Tianji untuk meminta penjelasan, saya yakin Master Paviliun hanya akan memarahi kita sedikit di permukaan. Dia tidak akan pernah melakukan apapun pada kita. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi. Jiang Fan masih bisa merasakan sesuatu tentang karakter Master Paviliun Tianji. Dia benar-benar seorang pemimpin yang dapat diandalkan. Tidak seperti Kaisar Yao yang mendatangkan murka langit dan manusia. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah bergetar sedikit. Jiang Fan melihat ke arah sumber suara, dan sekelompok binatang roh mendekat dari arah ras Yao. Awalnya dia mengira itu adalah Sekte King Yun, setelah menyelesaikan aksinya dan kembali. Setelah diperiksa lebih dekat, dia mendapati mereka semua adalah murid perempuan. Di antara 9 sekte, satu-satunya yang seluruhnya terdiri dari murid perempuan adalah Sekte Binatang Roh. Gong Kai, mengenakan gaun warna-warni yang berkibar, berdiri di atas binatang roh. Dia menatap ke arah Jiang Fan dari jauh. Melihat dia aman dan sehat, raut lega akhirnya tampak di wajahnya yang lembut dan tenang. Jiru Yue telah melaporkan kepada Moon Bright Pearl tentang Jiang Fan yang mengejar sekelompok orang. Dia juga hadir. Ketika mereka mengetahui bahwa bahkan ada binatang buas di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti di antara mereka. Keduanya masing-masing memimpin orang-orangnya kembali untuk mencari Jiang Fan. Dia menemukannya lebih dulu. Jiang Fan, kamu baik-baik saja. Sebelum binatang roh itu berhenti, Gong Kai dengan bersemangat melompat turun dan memeriksa tubuh Jiang Fan secara menyeluruh. Baru setelah dia tidak menemukan bercak darah pada tubuhnya, dia benar-benar menenangkan hatinya yang gelisah. Jiang Fan melirik banyak murid di belakangnya. Dia berkata sambil tersenyum setengah, Master Sekte Gong, apakah Anda tidak takut anggota Sekte Anda akan menertawakannya? Wajah cantik Gong Kai sedikit memerah karena malu. Mendengar Jiang Fan dalam masalah, bagaimana dia bisa peduli sebanyak itu? Aku khawatir padamu, tapi kau masih saja mengolok-olokku. Gong Kai dengan ringan menegur, dasar anak kecil yang tidak berperasaan. Aku seharusnya tidak merawatmu dengan baik saat itu. Jiang Fan tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya yang lembut dan ramping. Gong Kai terkejut dan segera menarik tangannya, sambil tersipu. Pada saat ini, dia menyadari sesuatu yang asing di telapak tangannya. Membuka tangannya, dia melihat 2 biji teratai, bersinar redup dengan cahaya jernih. Apa ini? Tanya Gong Kai dengan heran. Jiang Fan berkata, mutiara bulan cerah mendapatkan sutra ulat sutra Tianshan. Kamu seharusnya memiliki ini. Wajah cantik Gong Kai sedikit memerah lagi, dan dia dengan cepat mengembalikan biji teratai, sambil berkata, apa arti Moon Bright Pearl bagimu, dan apa arti aku bagimu? Saya tidak bisa menerima ini. Melihatnya begitu ragu-ragu, Jiang Fan juga tidak berdaya. Tidak ada jalan lain, sifat Gong Kai memang konservatif. Kalau dilakukan secara pribadi, mungkin tidak apa-apa. Namun di hadapan banyak orang, dia tidak akan pernah berani bertindak seperti Moon Bright Pearl. Mata Wu Manyu berbinar, dan dia meraihnya dengan tangan kecilnya, kalau begitu berikan padaku. Aku menginginkannya. Gong Kai cepat-cepat menarik tangannya, menatap gadis cantik berlekuk tubuh dan sangat menawan ini. Dia berkata dengan hati-hati, Jiang Fan, siapa dia? Wu Manyu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Saya adalah kakak senior cantik dari saudara muda Jiang. Jika kamu tidak menginginkan biji teratai darah jantung naga, aku akan mengambilnya untukmu. Saya tidak keberatan dibandingkan dengan seseorang seperti Moon Bright Pearl. Gong Kai mengerutkan kening. Dia menyelipkan biji teratai ke dalam lengan bajunya dan melirik sekilas ke arah Jiang Fan. Kamu baru berada di Paviliun Tianji selama beberapa hari. Dan kamu sudah punya wanita baru. Jiang Fan cemberut, dia. Ampuni aku. Wanita ini melahap orang secara utuh.
Wu Manyu mengerutkan bibirnya dan memelototinya, begitukah caramu berbicara tentang seorang gadis? Lagi pula, kau belum membiarkanku melahapmu. Alis Gong Kai akhirnya mengendur. Baguslah kalau tidak demikian. Namun, ketika menyadari betapa berharganya biji teratai itu, dia merasakan beban berat di hatinya. Sebelumnya kau memberiku benih bodi, dan sekarang kau memberiku benih teratai. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Jiang Fan melangkah maju, tersenyum lembut, dan berkata, ketika kamu begitu baik menjagaku dulu, pernahkah kamu berpikir, apa yang kamu inginkan dariku sebagai balasannya? Kau tidak melakukannya, kan? Gong Kai menyelipkan sehelai rambutnya ke belakang telinganya. Sore hari itu terlintas dalam pikirannya. Di pinggir jalan di kota Qingyun, seorang pemuda berteriak penuh semangat, menawarkan uji coba gratis salep kecantikan kulit. Dan itu sudah lebih dari setengah tahun yang lalu. Gelombang kelembutan menyapu hatinya, dan dia berkata, yang kuberikan padamu hanyalah 2 botol jus rumput Phoenix Bumi. Itu tidak bernilai banyak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan apa yang telah kau berikan padaku? Jiang Fan tersenyum. Kenangan tentang pertemuan awal mereka juga tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Di titik terendah hidupnya, Gong Kai merupakan orang tua yang paling baik dan terbaik baginya. Dia dapat mengingat adegan itu seumur hidup. Tunggu, senyum Jiang Fan tiba-tiba menghilang. Jus rumput Phoenix Bumi. Dia akhirnya ingat mengapa nama Red Phoenix terdengar familiar. Cairan spiritual yang diberikan Gong Kai kepadanya untuk membantunya maju ke tahap awal alam pendirian fondasi, bukankah itu disebut jus rumput Phoenix Bumi? Dia ingat bahwa jus rumput ini hanya dimiliki oleh Sekte Binatang Roh. Diperlukan binatang Yao khusus untuk menggali jauh di bawah tanah untuk mengekstraknya. Dia belum memikirkannya sebelumnya. Itu karena reputasi Earth Phoenix Roh sejati terlalu agung. Jus rumput Phoenix Bumi dan itu adalah 2 hal yang sama sekali tidak berhubungan. Jadi secara tidak sadar, dia tidak bisa menghubungkan Earth Phoenix Roh sejati dengan sari rumput Phoenix Bumi. Sekarang setelah Gong Kai membicarakannya, dia tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, pikiran yang sangat buruk mulai tumbuh di hatinya. Mungkinkah, yang disebut makam bumi Phoenix berada di bawah Sekte Binatang Roh? Apakah sari rumput Phoenix Bumi merupakan cairan spiritual misterius yang dipelihara di bawah pengaruh makam Phoenix Bumi? Ini juga menjelaskan mengapa, di seluruh tanah 9 sekte, hanya Sekte Binatang Roh yang memiliki jus rumput Phoenix Bumi. Sekte lainnya tidak pernah mendengarnya, tidak pernah melihatnya. Jika memang demikian, lalu, mereka, yang disebutkan Kang Lin sebelum kematiannya merujuk pada. Dia melihat para murid elit kontemporer di belakang Gong Kai, semuanya perempuan. Hatinya tenggelam, dan dia berkata, Master Sekte Gong, apakah yang lainnya ada di sekte? Gong Kai, tersipu, menjelaskan dengan suara rendah. Membantu Anda menemukan binatang buas neraka adalah urusan pribadi saya. Bagaimana mungkin aku mengundang tetua agung dan para tetua? Memobilisasi para disiple elit ini untuk ikut serta sudah merupakan penggunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Hati Jiang Fan semakin tenggelam. Dia berkata dengan suara berat dan mendesak, cepat, kembali ke Sekte Binatang Roh. Semoga tebakanku salah. Bab 800 Penyelamatan. Sekte Binatang Roh. Di luar sedang hujan. Lumpur di jalan setapak pegunungan itu tersapu oleh luapan air hujan yang menggenangi anak tangga dan mengalir deras ke bawah. Perbedaannya adalah air hujan saat ini berwarna merah luar biasa. Telapak tangan Gong Kai gemetar, dan kelopak matanya berkedut tak terkendali. Dia meraih lengan Jiang Fan dan memohon, Jiang Fan, cepat katakan padaku, mereka semua baik-baik saja. Kukunya menancap kuat, menusuk lengan Jiang Fan, dan jejak darah membasahi pakaian hitamnya. Dia diam-diam melingkarkan lengannya di bahu ramping Gong Kai dan berkata, jangan melihat ke tanah nanti. Temukan para penyintas. Selamatkan siapapun yang bisa kau selamatkan. Kemudian, dia beralih ke Sekte Binatang Roh murid-murid di belakangnya berkata, kalian semua pergi bersembunyi jauh-jauh. Jangan ikuti kami. Kakak senior Ren, kakak senior Wu, bantu aku menyelamatkan orang. Setelah itu, aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah pil body. Wu Manyu menatapnya dengan dingin. Dia menjentikkan lengan bajunya dan bergegas menaiki tangga menuju puncak gunung. Ren Guhong juga menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, siapa yang kau pandang rendah?
Jantung Jiang Fan sedikit bergetar. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Maafkan aku. Bila mereka biasanya bersaing memperebutkan sumber daya, mereka mungkin menggunakan berbagai cara, bahkan yang licik dan membahayakan. Namun saat menghadapi kebenaran, mereka berdiri lebih tegak daripada siapapun lainnya." Mencoba memotivasi mereka dengan pil body saat musuh besar sedang dekat, tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi mereka. Hati Jiang Fan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbalik menatap Gong Kai yang gemetar dalam pelukannya dan berkata, "Bersiaplah. Jangan melihat ke tanah. Menyelamatkan manusia adalah hal yang utama. Jika masih ada yang bisa diselamatkan." Suara desisan. Dia memanggil naga petir dan membawanya pergi bersama naga pengendali. Dalam sekejap, mereka tiba di puncak gunung Sekte Binatang Roh. Di depan aula misi yang dulunya luas, potongan tubuh yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Dicuci oleh hujan, tanah yang tergenang air menyerupai kolam darah. Jiang Fan tidak melihat, tetapi menajamkan telinganya untuk mendengarkan suara-suara di sekitar mereka. Dentang. Terdengar suara pertempuran dari kejauhan. Biasanya, suara perkelahian yang tiba-tiba akan membuat saraf seseorang tegang. Namun dalam kesunyian saat ini, ia memberikan rasa kekuatan yang menyegarkan. Seperti tangisan bayi yang baru lahir, itu menandakan kehidupan baru. Bertarung berarti seseorang masih hidup, bisik Jiang Fan. Mata Kai langsung berbinar. Dia melepaskan diri dari Jiang Fan dan menuju ke arah suara perkelahian. Di depan kantor perbendaharaan, Yuan Ziyu memegangi lengannya yang patah, berdiri di depan aula perbendaharaan. Perisai cahaya besar berwarna kuning tanah yang terpancar dari formasi menyelimuti dirinya dan aula perbendaharaan di belakangnya. Di sampingnya ada beberapa tetua sekte yang pingsan karena pendarahan hebat. Di dalam aula perbendaharaan di belakangnya, penuh dengan orang-orang yang terluka. Adapun luka-luka mereka, Yuan Ziyu sudah menjadi satu-satunya yang mampu berdiri. Bencana itu terjadi terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Sekelompok seniman bela diri misterius turun dari langit. Dipandu oleh beberapa pengkhianat dari Sekte Binatang Roh, mereka menyegel dengan cermat setiap jalan menuruni gunung. Kemudian mereka memprioritaskan membunuh semua binatang roh yang terbang. Segera setelah itu, terjadi pembantaian yang brutal. Mereka tidak bertindak sendiri tetapi mengusir orang-orang dari Sekte Binatang Roh di hadapan beberapa binatang ganas raksasa. Mereka membiarkan binatang buas ganas itu mencabik-cabik orang-orang dari Sekte Binatang Buas Roh bagaikan tahu, menyebarkan mereka kemana-mana. Segala sesuatunya sudah direncanakan sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah bahwa dalam pertempuran di Gunung Batas, Sekte Binatang Roh, mengandalkan poin prestasi dari pertempuran besar, telah menukar formasi dari perbendaharaan Paviliun Tianji. Ia dapat menahan serangan dari kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Sang Master Sekte diam-diam telah menaruhnya di dalam perbendaharaan. Dan justru formasi inilah yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para penyintas. Namun itu hanya sementara. Ledakan. Cakar raksasa yang mengerikan menghantam keras perisai cahaya berwarna kuning tanah. Perisai cahaya itu bergoyang terus-menerus. Sebelum perisai cahaya itu dapat pulih, cakar raksasa lain menghantamnya dengan keras. Lalu tibalah yang ketiga, keempat, dan kelima. Di luar perisai cahaya, ada 5 binatang buas yang menyerangnya tanpa henti. Hal ini menyebabkannya melemah pada tingkat yang terlihat. Retakan. Terdengar suara retakan samar. Saat mendongak, retakan setebal lengan muncul tepat di atas perisai cahaya. Hati Yuan Ziyu tenggelam. Arus telah berubah. Dia menatap gerimis di langit dan tersenyum sedih. Guru, murid Anda dan anggota sekte akan pergi terlebih dahulu. Retakan. Retakan. Perisai cahaya itu hancur total, berubah menjadi pecahan-pecahan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Kelima binatang buas itu meraung dan menerkam ke arah kerumunan. Yuan Ziyu menutup matanya. Merasakan angin mencurigakan bertiup ke arahnya, dia menggertakkan giginya. Dalam benaknya, dia teringat akan gambaran mengerikan dari rekan-rekan muridnya yang dikunyah di mulut binatang buas itu. Namun, rasa sakit yang dibayangkan itu tidak terjadi. Sebaliknya, teriakan yang jelas terdengar. Binatang buas. Segera setelah itu, ki yang membara, bagaikan kekuatan surgawi, menyerbu ke arahnya. Disertai suara gemuruh yang menyakitkan dan bau daging yang terbakar.
Dia membuka matanya dan langsung terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Dari kelima binatang buas raksasa itu, beberapa hanya tersisa kepalanya yang hangus. Beberapa hanya tersisa sepasang kaki dan bokong. Yang lainnya memiliki tubuh bagian depan dan belakang yang hangus, tanpa ada apapun di antaranya. Suatu kekuatan surgawi yang tidak diketahui telah membakar tubuh mereka. Gempa tersebut juga telah mencairkan jurang sepanjang ratusan kaki di tanah, tempat magma hitam merah bergolak. Dan di sumber jurang itu, Jiang Fan, yang mengenakan jubah hitam panjang, memegang erat jimat giok merah menyala yang secara bertahap menghilang menjadi partikel-partikel. Adik Jiang, Yuan Ziyu tertegun. Kemudian dia terhuyung ke depan, air matanya mengalir deras, saudara muda Jiang, sekte binatang roh kita. Jiang Fan terbang ke depan. Dia menopangnya sebelum dia terjatuh. Melihat lengannya yang terputus dan mengejutkan, dia segera mengeluarkan pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu dia melihat ke arah orang-orang yang terluka, baik muda maupun tua, di aula. Batu di hatinya menjadi jauh lebih ringan. Meskipun korbannya banyak, itu jauh lebih baik daripada kehancuran sekte yang diperkirakan. Yang paling penting, para murid elit telah dibawa pergi oleh Gong Kai, lolos dari malapetaka. Ketika generasi berikutnya tumbuh dewasa, sekte binatang roh masih dapat kembali ke keadaan puncaknya. Gong Kai juga bergegas datang saat ini. Melihat banyaknya tetua dan tetua agung yang selamat, emosi yang terpendam di hatinya akhirnya terbebas, mengembun menjadi air mata yang mengalir deras. Kamu masih hidup, itu hebat, itu hebat. Kupikir aku satu-satunya yang tersisa. Jiang Fan berjalan mendekat dan menepuk lengannya dengan lembut. Situasinya belum terlalu buruk. Bagikan semua pil peremajaan ini kepada mereka. Gong Kai melihat beberapa botol pil peremajaan yang diserahkan Jiang Fan padanya. Dia menyaksikan bubuk jimat giok jiwa yang baru lahir menghilang di tangannya. Ia bagaikan seorang gadis kecil, basah kuyup dan kehilangan tempat tinggal di tengah malam hujan lebat, ketika tiba-tiba seseorang memegang payung untuknya, menaunginya dari angin dan hujan, memberinya sesuatu untuk bersandar. Pada saat ini, dirinya yang rapuh tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya seperti biasanya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Fan, menangis keras. Jiang Fan, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan anggota sekte saya, terima kasih. Jika bukan karena Jiang Fan, yang menggunakan jimat giok jiwa baru yang sangat berharga untuk membunuh binatang buas ini tepat waktu, dia akan menjadi satu-satunya tetua yang tersisa di sekte binatang buas roh. Jiang Fan dengan lembut memeluk tubuh halusnya. Dia mencium keningnya dan berkata, tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Cepat bagikan pil peremajaan itu dan bawa pergi. Gong Kai mendongak, matanya dipenuhi air mata, dan berkata, bagaimana denganmu? Tatapan Jiang Fan berubah dingin. Seseorang harus bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang hilang itu, kan? Pada saat ini, suara Ren Guhong yang mendesak dan pelan tiba-tiba terdengar. Ada jalan rahasia di sini. Tidak diragukan lagi, itu adalah jalan bawah tanah menuju makam Great Sage Earth Phoenix. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?